Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Alif Restu Mufti dengan NIM 67051940008. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi. Yang pertama, pengertian media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data karena jarak yang jauh. Maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Yang pertama, STB cable atau Shield Twisted Pair. Kabel STP atau Shield Twisted Pair merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini berisi dua pasang kabel atau 4 kabel yang setiap pasang dipilin. Keuntungannya yang pertama, kecepatan dan keluaran 10-100 Mbps. Yang kedua, biaya rata-rata per node sedikit mahal dibandingkan UTP dan koaksial. Yang ketiga, media dan ukuran konektor medium. Yang keempat, panjang kabel maksimum yang diizinkan 100 meter atau pendek. Yang kedua, UTP cable atau Unshielded Twisted Pair. Jadi kabel UTP banyak digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilin atau ditwist. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung atau unshield. Kabel UTP mudah dipasang, ukurannya kecil, dan harganya lebih murah dibandingkan jenis media lainnya. Kabel UTP sangat rentan dengan efek interferensi elektris yang berasal dari media di sekelilingnya. Yang pertama, kecepatan dan keluarannya itu 10-100 Mbps. Yang kedua, biaya rata-rata per node-nya itu murah. Media dan ukurannya itu kecil. Panjang kabel maksimum yang diizinkan 100 meter. Kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan media transmisi yang akan paling banyak digunakan pada local area network atau LAN dan menjadi pilihan banyak orang karena selain harganya murah, kabel jenis ini juga mudah digunakan. Koaksial tersendiri dari dua konduktor dibentuk untuk beroperasi pada pita frekuensi yang besar. Terdiri dari 2 konduktor inti dan dikelilingi oleh kaut-kaut kecil. Kabel koaksial ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu kabel koaksial baseband atau kabel 50 ohm yang digunakan untuk transmisi digital, dan kabel koaksial broadband kabel 75 ohm yang digunakan untuk transmisi analog. Fiber optik merupakan media networking yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi. Jika dibandingkan media-media lain, fiber optik memiliki harga lebih mahal tetapi cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan puluhan juta bit digital per detik pada link kabel optik
yang beroperasi dalam sebuah jaringan komersial. Ini sudah cukup untuk mengantarkan ribuan panggilan telepon. Keuntungan fiber optik: yang pertama, kecepatan; yang kedua, bandwidth; ketiga, distance; yang keempat, resistance; yang kelima, maintenance. Terus ada gelombang microwave. Gelombang microwave atau microwave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frequency, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 30 GHz dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Yang terakhir ada satelit. Satelit itu jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkannya ke stasiun bumi lainnya. Satelit pada umumnya mengorbit di ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis private atau private business network. Sekian dan terima kasih.